Bagaimana cara menyikapi dosen yang melarang bercadar? Beliau juga sering menyampaikan suatu hal bertentangan dengan Islam. Lapor ke rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan. Saya pernah jadi LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Ketuanya Dr. Masyhuri, sekretaris saya. Datang mahasiswi bercadar. Ustadz, kami dilarang dosen, katanya harus buka cadar. Saya rekom kamu melapor ke rektor. Dia lapor, menang dia. Sampai sekarang bercadar. Itu hak human right mahasiswi mau bercadar. Tak boleh dia ganggu-ganggu. Kenapa dosen itu latah mengejek orang bercadar? Orang celana sempit dia diam. Itu menunjukkan isi otaknya setan. Bagaimana cara menyikapi? Bolehkah saat sujud terakhir dalam sholat kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Boleh, tapi jangan dilafazkan di mulut. Karena dilafazkan di mulut batal. Amak den batal sholat. Dalam hati saja. Bagaimana hukumnya pengurus masjid yang makan uang infak masjid? Yang mesti minta izin kepada seluruh umat Islam yang bersedekah di situ. Kalau tidak, dia mesti cari nanti di padang mahsyar. Berkumpul semua umat manusia, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Carilah itu nanti. Tak akan ditebus sampai dia meminta maaf, membayar semua, baru dia masuk ke dalam surga. Bagaimana sikap kami sebagai jamaah menanggapi serta apa yang harus? Lapor ke polisi. Ini kantor Polda dekat. Lapor, buat BAP, lapor cepat-cepat, secepatnya. Lebih cepat lebih baik. Saya tertarik dengan ilmu tasawuf, tapi ada yang bilang tasawuf itu sesat. Apa iya Pak Ustadz? Saya maulah belajar tasawuf sama Pak Ustadz. Saya mata kuliah yang saya pelajari di kampus hadis. Mata nama Abdul Somad. Mata kuliah keahlian hadis. Yang ngajar tasawuf Ustadz. Yang ngajar tasawuf itu Ustadz Iskandar Arnel. S2 dari McGill University, S3 dari Malaysia. Itu ngajar mata kuliah tasawuf. Dia ada buka kajian tasawuf Ibnu Arabi dan Al-Ghazali. Belajar sama dia. Datang ke UIN, Fakultas Usuluddin, jumpai Ustadz Iskandar Arnel mengkaji masalah tasawuf. Menyikapi tasawuf umat Islam terbagi dua. Ekstrim kiri menolak tasawuf sama sekali. Apa itu tasawuf? Sesat aja itu. Yang ini pula terlalu mendukung tasawuf. Siapa yang tak bertasawuf maka dia tak masuk surga. Maka saya pilih jalan tengah. Tasawuf itu adalah mengkaji masalah hati yang mengotori hati, hasad, riya, sum'ah, takabur. Lalu setelah hati bersih, diisilah hati itu dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah cermin. Maka kalau hati itu bening, kita bisa melihat apa yang ingin ditampakkan Allah, cahaya. Oleh sebab itu membersihkannya dengan ilmu tazkiyatun nafs, mensucikan hati, tasawuf. Tasawuf diambil dari kata safa. Safa artinya suci. Man safa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum baca basmalah dan ta'awuz dalam salat? Sunnah. Buka buku saya 99 tanya jawab salat. Dianjurkan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca sir. Sedangkan basmalah dibaca 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi sama Hambali sir. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tentang masalah basmalah dan ta'awuz. Bagaimana pandangan Islam terhadap pesta pernikahan yang ada musik organ? Kawan saya ustadz, ayahnya ustadz, abangnya ustadz, alumni Timur Tengah. Waktu adiknya nikah pakai organ. Saya datang, saya nikmati musiknya. Musik apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Tapi jangan pula nikah lebih. La Israel. Menangis mempelai. Jangan potong video saya. Ini banyak orang yang tak suka, benci dipotongnya video. Dipotongnya, dibilangnya saya menghalalkan musik. Musik batil, musik setan, musik zina. Tak boleh. Tak boleh masuk ke telinga. Mana contoh musik zina? Cinta Satu Malam.
Musik yang bisa mematikan orang. Mana contoh musik yang bisa mematikan orang? Yang racun. Oleh sebab itu maka nasyid bagus, nasyid, lagu-lagu nasyid. Bagaimana penjelasan Ustaz mengenai organisasi Ikhwanul Muslimin? Kenapa kok ada sekarang dibilang sesat? Yang bilang ikhwan sesat itu siapa? Siapa yang bilang ikhwan sesat? Ikhwan Muslimin didirikan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna seorang guru kaligrafi di Mesir, lalu kemudian dia mendirikan organisasi ini ingin supaya berpolitik secara Islam. Akhirnya Ikhwan Muslimin menjadi partai dan dia besar sekali. Lalu rezim yang berkuasa di Mesir benci, maka kemudian partai ini dihabisi. Imam Syahid Hasan Al-Banna meninggal ditembak. Lalu kemudian dan pejuang kita, saya upload itu 17 Agustus yang lalu di FB, foto-foto Hasan Al-Banna bersama Muhammad Nasir, bersama Syahrir. Pejuang-pejuang kita datang ke Mesir mengucapkan terima kasih atas motivasi yang diberikan oleh Hasan Al-Banna atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan ikhwan dipojokkan? Ceritanya begini. Ini Kuwait, ini Irak, ini Saudi Arabia. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saddam Hussein mulai mencaplok Kuwait. Kalau Kuwait berhasil, Saudi Arabia akan dia caplok. Maka Raja Saudi Arabia sudah mulai uring-uringan. Gimana nih? Saddam Hussein sudah ngambil Kuwait nih. Tak lama lagi dia akan sampai ke Saudi Arabia. Akhirnya Raja Fahad minta bantuan Amerika. Ketika Raja Fahad minta bantuan Amerika, orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Saudi Arabia menolak. Tidak setuju, karena minta bantuan orang kafir untuk menghabisi orang Islam. Disitulah pecah dua. Maka kelompok yang pro kepada Ikhwan, ini dihabisi. Ain Al-Qarni. Berapa lama Ain Al-Qarni masuk penjara? Di dalam penjara dalam keadaan tertindas, ditulisnya lah buku La Tahzan, Don't Be Sad. Sedih betul dia masuk penjara. Arifi berapa kali di penjara karena menyindir. Salman Audah di penjara. Kelompok ini. Ini dituduh hizbi, dituduh sururi karena ikut Muhammad Surur, karena dia ikut hizbi, ikut Ikhwanul Muslimin. Yang ini, kelompok yang ini dianggap menjadi benteng, tak boleh mencela penguasa, tak boleh. Ini yang sedang berkonfrontir antara kelompok yang pro kepada keputusan raja dengan yang menolak keputusan raja. Itu berawal tahun 90-an ketika ekspansi Saddam Hussein ke Kuwait yang akan mengambil Saudi. 90, 2000, 2017, 27 tahun yang lalu. Ustaz, apa hukumnya kalau sedang makan lalu berkumandang azan? Lanjutkan makan. Kan masih lama lagi itu, masih sholat qobliyah lagi. Lanjut makan. Tapi yang paling bagus sebelum makan itu tengoklah jam dulu. Nggak tahu dekat makan. Jam berapa nih? Orang Islam harus punya kalender setahun. Sehingga dia tahu ini bulan April jam berapa sekarang. Zuhur jam berapa? 12.20. Sekarang udah jam berapa? Jam 12.15. Jangan pesan makan, sholat dulu. Selesai itu baru makan. Udah jelas-jelas jam 12. Masuk ke rumah makan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana friend? Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu kan mengadang-adang. Tengoklah jam baik-baik.